Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dari Basis Coding untuk membagikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Nah, di sini kita melanjutkan dari episode sebelumnya ya, yang di live streaming itu kita ingin merombak atau memperbaharui tentang login. Nah, di situ kan yang kemarin kita sudah bahas tentang templating dan login. Login itu belum selesai. Dan di situ nanti login ada passwordnya kita enkripsi nanti. Terus setelah itu nanti kita ngebahas tentang register, bagaimana registrasi. Bagaimana ketika memang ada user yang mau masuk ke dalam sistem itu harus registrasi dan login. Lalu keluar dashboard. Sebelumnya jangan lupa di subscribe channel kita, lalu share dan like-nya Di bawah sini, di bawah sini. merah-merah ini. Dan selalu ikuti video selanjutnya. Terima kasih, langsung saja kita mulai tutorial kali ini. Yang pertama itu kita masuk ke membuat sebuah password khas dari login. Oke, ini udah saya rubah ke lebih ininya, hasilnya agak lebih susah untuk ditebak ya, karena ini random sesuai dengan encrypt yang kita buat kuncinya. Jadi kita setting kuncinya di config, lalu ke encryption config encrypt. Nah, encryption key, jadi kuncinya dari sini kita setting sesuai keinginan kita, bebas. Apa itu? Ini untuk kunci encryptnya. Lalu di auto load juga kita setting pada library kita masukkan encryption. Sekarang kita coba login terus. Nah, ini kan randomnya beda dari yang tadi, jadi lebih susah untuk ditebak, lebih susah untuk Harus dimakan. Iya, decryptnya. Sekarang kita coba login, maka masih ada error. Nah, ternyata masuk. Nah, itu untuk password khas. Kalau ada yang mau bertanya silahkan komen di bawah. Lalu kita masuk ke login, itu sudah selesai. Nah, untuk ini strukturnya di sini ada, kita buat khas ini apa namanya, function yang ada di coordinatornya. Nah, ini SHA-512, ini untuk tipe encryptnya. Nah, terus ada config item, jadi confignya ini sesuai dengan Tadi yang kunci encrypt yang kita setting tadi di config itu. Ini aturan di coordinatornya. Itu SH512 itu bisa jadi MD5 gitu. Nah, bisa jadi MD5, bisa jadi apa namanya yang lain, pokoknya bisa tipe encrypt. Itu untuk login. Itu lanjut nih ya, register. Kita lanjut ke buat registernya nih. Nah, untuk register kita sudah buat view-nya di sini. Nah, kita udah buat view dari register itu di sini. Yang kita butuhkan adalah
Ini kita ganti jadi register. Nah, kita tambahkan ID PTN register. Lalu kita hapus nih action pada formnya. Tambahan lagi di sini kita ganti nih, udah punya akun. Login. Nah ya, ini kita hubungkan dengan URL login. Ini untuk register ya. Coba kita preview dulu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, yang kita butuhkan itu ada di database, yaitu ada nama user, email, password, dan foto. Tapi foto itu untuk selanjutnya, sesi selanjutnya, untuk episode selanjutnya. Yang kita butuhkan sekarang ada 3, username, password, dan email. Berarti kita harus menambahkan di sini phone grupnya. Nah, ini kita bisa, saya bisa biar kelihatan. Untuk loading juga harus rapi supaya enak dilihat orang. Jangan ini kan cuma lihat orang. Sekarang kita tambahkan name setiap inputnya nih, supaya mendeteksi adanya inputan dari form. Ini input username, ini name-nya, password. Nah, untuk password juga kita tambahkan konfirmasi password ya, supaya passwordnya itu tidak asal. Berarti tambah lagi di sini guys. Nah, itu punya L. Untuk konfirmasi password itu tidak menggunakan name, karena konfirmasi password tidak dikirim ke controller, cukup untuk validasi ID, email. Wah, ini konfirmasi password tuh ngambil di mana nanti? Yang main kan ya? Iya, nanti kita validasi menggunakan jQuery. Nah, ini sudah kita namakan semua inputnya. Jadi kita buat validasinya. Gunakan script. Nah, terus oh ya, kita tambahkan ID di ini ya, di formnya juga, type form ya, Biar bisa dipanggil di ya, biar bisa dipanggil di jQuery-nya. Nah, ini kita panggil nih ID form register, submit. Nah, ketika form register ini submit, nah itu kita buat validasi. Jika on password, ini. Nah, jika convert on password tidak sama dengan name
password. Nah, ini kan jika konfirmasi password tidak sama dengan name password, ini maka kita buat di sini ini sedikit small text small untuk ketahuan. Nah, ini di hide ya, nanti kita munculkan. Ini kita munculkan di ini kita menggunakan class notif error. Ini kita ingin munculkan nih, remove attr hidden. Iya hidden. Jangan lupa teksnya danger. Nah, sekarang kita coba nih, name karyawan, password admin, informasinya kita salahin. Muncul ya. Lanjut ya. Setelah selesai ya ini konfirmasi passwordnya, sekarang kita ketik ajaxnya nih, ajax untuk pengiriman filenya. Register ya. Untuk tipenya kita ambil kita tipenya buat post ya, yang berhubungan dengan data tipenya JSON. Data yang dikirim kita langsung ambil ke formnya serial list. Ketika sukses, kita munculkan konsol log. Itu selesai. Oke, sekarang kita buat controller registernya nih, udah ada ya. Oh sorry, akan register terus add kita buat function add user ya. Tadi itu username Nah, ini kita menggunakan array. Jadi nama arraynya yaitu data, isi arraynya itu username. Nah, kalau misalkan ini kita ganti jadi kayak gini.
Nah, kalau misalkan di bentuk array aslinya itu seperti ini nih. Itu seperti array kan bisa dipresentasikan dengan banyak macam. Jadi ada yang seperti ini, ada yang satu-satu, tapi hasilnya itu sama aja sudah. Sama ya. Iya. Iya. Kita buat respons. Untuk responnya kita cukup nah ini belum kita simpan ke database nih. Kita coba dulu apakah lognya itu aktif pengirimannya. Dokumen ready. Kenapa ini ada error nih? Karena kenapa tadi juga tidak bisa validasi? Karena jQuery-nya belum kita simpan sini, belum kita include nih. Nah. Nah, sekarang baru ada error. Coba kita isi. Terus, nah sini. Nah ini udah ada validasi password tidak sama. Jadi ketika password konfirmasinya tidak sama, itu muncul namanya label danger. Sekarang kita coba isi dengan data yang benar. Kalian kita lihat lognya, console log yang ada di info ini. Nah, statusnya sukses, berarti sudah terhubung ke login, register. Tinggal hubungin ke database. Nah, tinggal input data yang diinput tadi ke database. Ini gimana tuh? Hanya sangat mudah. Di sini kita buat variabel insert u eb edb. Kita panggil model login model aja ya. Model. Nah, di sini atributnya kita masukkan data di variabel data ini yang akan dikirim ke add user ini, fungsi add user. Pada sebelum itu kita masukkan namanya
Unstroke. Load model, login model. Sekarang kita buat di modelnya, di login modelnya ini function apa ya, function add user. Nah, di sini kita buat proses input data bb insert. Objeknya itu yang dikirim dari kontrol tadi, berarti data. Nah, ini kan tidak, kalau insert itu tidak membutuhkan pengiriman ulang, jadi kita tidak menggunakan return. Misalkan ada return, itu artinya data tersebut bisa dikirim ulang ke yang ambil functionnya. Ini untuk insertnya udah. Sekarang kita buat dua respon. Betul. Jadi ketika inputnya tidak sesuai atau tidak benar, error lah, kita buat statusnya error. Atau kita validasi email atau validasi username. Berarti di sini cek db where db get Nah, pada baris ini untuk cek username-nya nih, apakah ada di database atau tidak. Jika cek username, lebih dari ada itu dari Nah, ini untuk cek username-nya nih. Misalkan kita tambahkan else-nya, bukan else tapi else lagi. Di cek email. Ini kita kondisinya dengan ini. Seperti itu. Nah, untuk else-nya berarti else ini tidak ada error, jadi kita masukkan di sebelum.
register berhasil dan sukses. Kita cek nih, coba. Kita coba, kita masukkan dulu nih. Kita coba langsung. Pertama kita coba adminnya dulu. Kita coba username samakan. Nah, ini masih ada error nih. Oke. This is coding users. Nama tabelnya users. Ini salah. Ada error lagi. Terus username unknown kolom username where close. Tidak ada kolom username. Oh, username kita nggak pakai ya, jadi pakainya nama user bukan username. Jadi loginnya itu kita kan pakai email bukan username, jadi di sini kita rubah aja nih, bukan username, ini nama lengkap, name nya ini. Masih lagi error. Iya. Untuk validasinya juga tidak ada ya. Nah, sekarang kita coba samakan apa namanya emailnya, apakah ada validasi. Status error, email sudah tersedia, artinya gagal. Sekarang kita coba bedakan, berhasil. Nah, statusnya sukses, register berhasil. Sekarang kita tinggal ready write apa namanya linknya, kita gunakan yang sudah ada di ya. Singkat ya. Ini on ready write, kita tambahkan juga alert message window. Coba lagi. Yang tadi itu udah ke input. Kita coba lihat. Nah, ini udah ke input, tapi passwordnya masih manual nih, masih apa namanya? Belum di encrypt. Jadi caranya kita buat encryptnya seperti yang ada di function hash ini. Kita ambil aja nih, kita masukkan ke dalam input post password.
register berhasil. Oke. Ini akan ready write ke halaman login. Sekarang kita lihat nih passwordnya apakah menggunakan pas. Ini benar ya? Login. Ya sepertinya belum. Emailnya tadi nah, emailnya berhasil. Loginnya juga berhasil. Tinggal selanjutnya bisa buat role aksesnya. Jadi pertemuan selanjutnya untuk permission access, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya akan ada update dari basis coding. Permission, sedikit gambaran permission login itu apa itu? Permission login itu untuk mengatur hak akses dari Contohnya admin dengan user. Jadi admin itu mempunyai akses, misalkan akses data apa aja, user itu hanya apa? Iya, bisa menggunakan akses apa aja. Jadi pembatasan. Nah, untuk permission login nantikan video selanjutnya. See you next video.